Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahistianingsih dengan NIM C1C020118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang akad-akad lainnya dalam akuntansi syariah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra. Adapun pembahasannya akan saya sampaikan. Yang pertama, materi tentang akad syaf. Yang kedua, akad wadiah. Yang ketiga, akad al-wakalah. Yang keempat, akad al-kafalah. Yang kelima, akad khordul hasan. Yang keenam, akad al-hiwalaya. Dan yang ketujuh, akad al-ran. Masuk pada materi pertama, akad syaf. Akad syaf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penginderaan, atau transaksi jual beli. Syaf adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Sumber hukum akad syaf terdapat pada hadis riwayat Muslim. Jenis pertukaran transaksi valuta asing ada dua. Yang pertama, transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Yang kedua, transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas dan penyerahannya pada saat itu atau penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu 2 hari. Transaksi dibolehkan secara syariah karena dianggap tunai. Lalu rukun transaksi syaf terdiri dari yang pertama, terdapat pelaku terdiri atas pembeli dan penjual, lalu objek akad berupa mata uang, dan yang ketiga ijab qabul atau serah terima. Lalu ada 3 ketentuan syariahnya. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad, yaitu nilai tukar atau kurs mata uang yang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, ijab qabul, yaitu penyertaan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang kedua ada akad wadiah. Akad wadiah adalah akad nitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang, nasabah, dan pihak yang diberi kepercayaan atau bank. Akad ini bertujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang yang dititipkan tersebut. Sumber hukum dari akad wadiah terdapat pada Al-Quran, Quran surah keempat ayat 58. Dan hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmizi. Lalu terdapat 2 jenis akad wadiah yang diantaranya. Yang pertama, wadiah amanah, yaitu wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh digunakan. Contohnya titipan barang di pusat perbelanjaan. Jenis kedua, wadiah yadamanah, yaitu wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan meminjam untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat pemilik menghendakinya. Contohnya itu tabungan. Rukun wadiah ada 3, diantaranya pelaku terdiri dari pemilik barang atau pihak yang menitipkan dan pihak yang menyimpan. Lalu ada objek wadiah berupa barang yang dititipkan dan ijab qabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariahnya ada 3. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum, balik, serta mampu memelihara barang titipan. Yang kedua, objek wadiah atau benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Materi selanjutnya, akad al-wakalah. Al-wakalah atau al-wikalah atau tahwid artinya penyerahan, pendelegasian, pemberian, atau mandat. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sumber hukum dari akad al-wakalah terdapat pada Quran dan As-Sunnah. Rukun wakalah ada 3, yaitu yang pertama pelaku yang terdiri dari pihak pemberi kuasa dan pihak yang diberi kuasa. Yang kedua, objek akad berupa barang atau jasa. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Selanjutnya,
Akad wakalah dapat berakhir dikarenakan ada 5 hal. Yang pertama, salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal. Yang kedua, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai. Yang ketiga, pemutusan oleh orang yang mewakilkan. Yang keempat, wakil mengundurkan diri. Dan yang kelima, orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan. Selanjutnya, akad al-kafalah. Akad kafalah adalah suatu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Sumber hukum al-kafalah terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun kafalah ada 3, yaitu yang pertama, pelaku yang terdiri atas pihak peminjam, pihak yang beruntung, dan pihak yang berutang. Yang kedua, objek akad berupa tanggungan pihak yang berutang, baik berupa barang, jasa, maupun pekerjaan. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Untuk ketentuan syariahnya, untuk pelaku, yang pertama pihak penjamin, dan yang kedua pihak orang yang berutang. Untuk objek penjaminan, yang pertama merupakan pihak atau orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan. Yang kedua bisa dilaksanakan oleh penjamin. Yang ketiga harus merupakan utang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Yang keempat harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. Yang kelima tidak bertentangan dengan syariah. Lalu ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho di antara pihak-pihak pelaku akad. Lanjut, akad qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman qardar bertujuan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun qardul hasan ada 3 di antaranya. Yang pertama, pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman. Yang kedua, objek akad berupa uang yang dipinjamkan. Dan yang ketiga, ijab kabul serah terima. Untuk ketentuan syariahnya, yang pertama, pelaku harus cakap, hukum, dan balik. Yang kedua, ada objek akad. Jenis nilai pinjamannya dan waktunya pelunasannya. Lalu peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Dan ketiga, apabila peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Lalu ada ijab kabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridho di antara pihak-pihak pelaku akad. Selanjutnya ada akad al-hiwalayah. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Pada dasarnya akad tabaruk yang bertujuan untuk saling menolong untuk mengharap ridha Allah. Segi objek akad hiwalah dibagi menjadi 2. Yang pertama, apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq. Yang kedua, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain. Sisi persyaratan hiwalah terbagi menjadi 2. Yang pertama, hawalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat. Dan yang kedua, hawalah al-muthalaqah atau pemindahan mutlak. Dasar hukum hiwalah adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Akad yang terakhir, akad al-ran. Ran secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, anggunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan utang. Akad ran bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Sumber hukum akad ran terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun al-ran ada 3 di antaranya. Yang pertama, pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai. Yang kedua, objek akad berupa barang yang digadaikan. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Sementara itu, ketentuan syariah akad al-ran
Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek yang digadaikan terdiri dari ada dua jenis. Yang pertama, barang gadai dapat dijual dan nilainya seimbang. Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan. Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik. Tidak terkait dengan orang lain. Yang kedua, utang. Nilai utang harus jelas, demikian juga tanggal jatuh temponya. Ketentuan syariah yang ketiga, ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho di antara pihak-pihak pelaku akad. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.